Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anggriani Samiden, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jamur. Kita ketahui bersama bahwa jamur terbagi atas 4 kelas utama. Yang pertama ada jamur Basidiomycota, yang kedua jamur Zygomycota, yang ketiga jamur Ascomycota, dan yang terakhir jamur Deuteromycota. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahap reproduksi baik seksual maupun aseksual pada keempat jamur tersebut. Baik teman-teman, kita masuk pada penjelasan materi yang pertama, tahap reproduksi seksual pada jamur Basidiomycota. Yang pertama, tahapan pertama yaitu pertemuan antara HIPA positif dan HIPA negatif yang sama-sama berinti haploid N yang nantinya akan berkecambah dari Basidiospora. Lalu kemudian kedua HIPA tersebut akan saling bersinggungan. Pada tahap selanjutnya yaitu mengalami plasmogami atau penyatuan antara HIPA negatif dan HIPA positif, sehingga salah satu dari HIPA kedua ini akan pindah ke HIPA lain dengan membentuk dua inti HIPA yang berhaploid N, kemudian akan berpasangan atau disebut dengan dikaryotik. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya, HIPA haploid ini yang dikaryotik akan tumbuh menjadi miselium haploid dikaryotik. Nah, miselium dikaryotik ini akan tumbuh menjadi badan buah yang biasa disebut dengan basidiokarp. Selanjutnya, pada ujung-ujung HIPA basidiokarp akan terjadi karyogami sehingga membentuk konidia yang berinti diploid 5N. Selanjutnya, diploid dalam basidium ini akan membelah secara meiosis dan akan menjadi 4 inti yang haploid N. Selanjutnya, basidium ini akan membentuk 4 tonjolan yang disebut dengan strigma pada ujungnya. Selanjutnya, salah satu haploid pada basidium akan masuk ke dalam salah satu strigma ini dan akan berkembang menjadi basidiospora. Dan tahap terakhir, jika basidiospora terlepas dari basidium dan jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh HIPA yang berhaploid jika lingkungan mendukung. Selanjutnya, tahapan reproduksi aseksual pada Basidiomycota. Pada tahapan yang pertama yaitu terjadi reproduksi aseksual dengan pembentukan conidiospora. Nah, conidio ini adalah spora yang direproduksi dengan membentuk sekat melintang dari bagian atas hifa atau dengan membedakannya untuk membentuk banyak conidia. Selanjutnya, haploid dewasa ini akan menghasilkan conidiofor atau yang disebut dengan strain conidia. Nah, selanjutnya spora ini akan terbentuk dari ujung conidiofor tadi. Kemudian spora ini akan dihembus oleh angin atau dibawa oleh angin. Dalam kondisi lingkungan yang menguntungkan, maka conidia ini akan berkecambah menjadi haploid. Baik, selanjutnya yaitu reproduksi aseksual pada jamur Zygomycota. Nah, reproduksi aseksual pada Zygomycota ini dia menggunakan spora vegetatif. Nah, pada beberapa HIPA akan tumbuh ke atas dengan ujung yang mengembung yang nantinya disebut sebagai sporangium. Jika sporangium ini akan masak, nantinya dia akan berwarna hitam, kemudian akan pecah dan menyebar. Jika dia berada di lingkungan yang menguntungkan, maka spora ini akan tumbuh menjadi miselium yang baru. Selain itu juga, spora ini reproduksinya menggunakan chlamydiospora atau spora yang bersel satu yang berdinding tebal yang sangat resisten terhadap keadaan yang buruk yang terbentuk dari sel-sel yang hifasomatik. Sedangkan untuk reproduksi seksual Zygomycota di sini dia antara HIPA jantan dan HIPA betina ini akan saling berdekatan. Kemudian HIPA-HIPA ini akan terbentuk menjadi cabang yang gametagenium. Nah, gametagenium ini dia mengandung banyak inti haploid. Dinding kedua gametagenium ini kemudian dia akan pecah sehingga terjadi penyatuan plasma sel atau plasmogami inti haploid jantan yang bertemu dengan inti haploid jantan betina. Selanjutnya akan terjadi proses karyogami atau peleburan sehingga terbentuk zigot. Nah, nantinya zigot ini akan membentuk kotak spora yang disebut sebagai zigosporangium dan sporanya ini disebut sebagai zigospora. Nah, zigospora ini akan tumbuh menjadi HIPA setelah melewati masa dormasi. Zigospora ini dia akan tumbuh membentuk sporangium. Jika sporangium masak, maka dindingnya akan robek sehingga spora tersebut akan menyebar.
Selanjutnya yaitu reproduksi aseksual dan seksual pada Ascomycota. Nah, perhatikan pada gambar tersebut bahwa pada Ascomycota ini terbagi atas reproduksi uniseluler dan multiseluler. Untuk reproduksi aseksual Ascomycota uniseluler, di mana di sini terjadi awal pembentukan tunas yaitu yang disebut sebagai blastospora. Nah, di mana dilakukan dengan pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Lalu kemudian pembentukan ini dia diawali dengan menonjolnya dinding tubuh seperti pada gambar. Nah, selama pada proses pembentukan tunas, nukleus dalam sel ini dia akan membelah dan kemudian dia akan bergerak ke sel tunas. Nah, lalu kemudian sel tunas ini nantinya yang akan menjadi sel jamur baru. Namun apabila tidak terlepas, maka sel tunas ini akan membentuk rantai pseudohipa atau hipa semu. Nah, selanjutnya untuk Ascomycota multiseluler, di sini dia terjadi atas dua. Yang pertama itu fragmentasi hipa dan pembentukan spora aseksual conidiospora. Nah, untuk hipa dewasa ini dia akan terputus dan akan menjadi sebuah hipa jamur baru. Nah, lalu kemudian hipa yang berhaploid N yang sudah dewasa ini dia nantinya akan menghasilkan conidiofor atau tangkai conidia. Nah, pada ujung conidiofor ini dia akan terbentuk spora yang diterbangkan angin yang disebut sebagai conidia. Nah, selanjutnya conidia ini dia memiliki jumlah kromosom yang haploid N. Kemudian pada jamur Ascomycota yang berwarna-warni ini dia akan berwarna orange, hitam, biru pada jamur dan kecoklatan. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, maka conidia ini akan berkecambah dan menjadi hipa yang haploid. Nah, selanjutnya sedangkan untuk reproduksi aseksual Ascomycota uniseluler, di mana ini diawali dengan konjugasi atau penyatuan dua sel yang berhaploid N yang berbeda jenis. Nah, dari hasil penyatuan nantinya ini dengan menghasilkan zigot yang kromosom diploid 2N. Nah, selanjutnya zigot ini dia akan tumbuh membesar menjadi askus yang diploid. Nah, nanti inti atau nukleus diploid ini dia yang beraskus dia akan membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 inti yang kromosom haploid N. Nah, di sekitar 4 inti tersebut dia akan terbentuk dinding sel dengan 4 askospora. Di askus ini dia berkromosom haploid N. Jika askus sudah masak, maka selanjutnya askus ini dia akan pecah dan mengeluarkan askospora. Nah, selanjutnya askospora yang tumbuh menjadi sel jamur baru ini yang nantinya akan berhaploid N. Selanjutnya untuk reproduksi aseksual Ascomycota yang multiseluler, di sini dia dilakukan dengan cara askospora tumbuh menjadi benang hifa. Nah, lalu hifa ini dia akan bercabang-cabang membentuk miselium. Untuk miselium sendiri dia ini berfungsi untuk menjadi ascogonium atau oogonium yang anteridium yang saling berpasangan. Selanjutnya terjadi pembelahan mitosis atau pembentukan hifa 2N. Untuk ujung hifa yang dewasa nanti yang membentuk askus, inti pada askus ini akan membalas secara meiosis membentuk 8 askospora. Nah, askospora ini telah masak dan tersebar dari askus yang pecah. Nah, untuk askospora yang jatuh ke tempat ini dia akan berkecambah dan menghasilkan hipa haploid yang baru. Nah, perbedaan antara reproduksi aseksual Ascomycota uniseluler dan multiseluler itu dibedakan dari tahapannya itu sendiri, di mana untuk tahapan reproduksi aseksual uniseluler itu dia hanya terjadi satu kali pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 inti haploid, sedangkan untuk reproduksi aseksual multiseluler ini terjadi 2 tahapan, yaitu antara tahapan meiosis dan tahapan mitosis, di mana dia menghasilkan 8 inti yang askospora. Nah, yang terakhir yaitu tahapan reproduksi aseksual pada jamur Deuteromycota. Nah, untuk jamur Deuteromycota ini hanya ditemukan reproduksi aseksualnya saja, tidak ditemukan reproduksi seksualnya. Nah, di mana untuk reproduksi aseksual di sini dia menghasilkan conidia blastospora yang membentuk tunas dan anthospora. Nah, untuk membentuk spora dan benang hifa, menurut Hartono 2015 mengatakan bahwa jamur Deuteromycota ini tidak ditemukan askus maupun basidium, sehingga tidak termaksud ke dalam kelas Ascomycota atau kelas Basidiomycota. Nah, itu dia penjelasan
reproduksi aseksual dari jamur Deuteromycota. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi reproduksi aseksual dan seksual pada keempat jamur Basidiomycota, Zygomycota, Ascomycota, dan Deuteromycota. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.